Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dalam ibadah online BPCC pada hari ini. Kami menyapa Anda di awal bulan ini, bulan September. Wah, tidak terasa ya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mengalami pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Sebelum kita memulaikan ibadah kita, saya memberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa minggu ini minggu pertama dan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa bersama. Bapak, terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk bulan yang baru, kesehatan, kekuatan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Hari ini dalam ibadah kami tetap menghormati Engkau, memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami bergantung sepenuhnya oleh anugerah dan kasih-Mu. Terima kasih untuk hari yang luar biasa ini. Kami memuji, kami menyembah Engkau, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang kami kagumi. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, amin. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin Tuhan. Akan selalu berganti kasih-Mu, kasih Tuhan tetap abadi. Yes Lord. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, kami yakin, kami percaya Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara,
Shalom Bapak Ibu semua yang ada di gereja JKI Bali Praise Community Church. Ya, sebuah kehormatan buat saya untuk melayani saudara lewat ibadah online pada hari ini ya. Walau kita masih ketemu lewat virtual. Ya, satu kali pasti dalam anugerah Tuhan kita bisa berjumpa kembali ya secara fisik. Nah, terima kasih buat sahabat baik saya, buat kakak rohani saya namanya Pastor Peter Seniawan ya, dengan istri, dengan semua diaken yang ada tentunya ya. Ini sebuah kehormatan untuk saya bisa melayani ibadah hari ini. Nah, tanpa datang dengan menggurui atau sok tahu, sok pinter, sama sekali tidak. Tapi sebagai hamba Tuhan saya hari ini ingin membawa kita kembali untuk merenungkan firman dengan segenap hati. Yang mau katakan amin? Bapak Ibu, izinkan saya hari ini berbicara tentang bagaimana hidup kita itu mesti jadi kuat, be strong gitu ya. Hidup yang memang betul jadi kuat. Nah, kekuatan di sini jelas, ini bukan bicara soal kekuatan fisik kan, walaupun fisik kita juga perlu kuat, dilatih dan sebagainya, exercise, olahraga. Tapi ini lebih banyak kepada kekuatan batinia kita, cara berpikir kita, mentalitas kita tentunya. Ya. Kita sekarang harus akui bahwa terjadi perubahan yang luar biasa. Di mana dunia itu sekarang itu menghadapi tekanan yang tidak gampang. Dan apakah kondisi ke depan akan makin mudah? Tidak Bapak Ibu ya. Saya harus katakan dunia ini tidak pasti. Alkitab sudah katakan langit dan bumi pasti berlalu kan. Nah pertanyaannya yang bisa membuat kita pasti apa? Ya hanya Tuhan saja ya. Hanya Tuhanlah yang membuat kepastian yang pasti di tengah situasi yang tidak pasti. Saya ulangi, hanya Tuhan Yesus yang membuat kepastian yang pasti di tengah situasi yang tidak pasti. Jemaat Bali Praise Community Church yang percaya katakan amin. Ya. Nah, kita kalau melihat Efesus pasal yang ke-6, ya Bapak Ibu bisa lihat di Efesus pasal yang ke-6. Saya percaya nanti tim multimedia mungkin akan taruh ini di screen ayat ini ya. Tapi kita kalau lihat Efesus pasal 6, ya kita tahu kan jemaat Efesus itu adalah jemaat yang pertempuran hidupnya luar biasa. Ya, kalau sekarang ini kan semua orang termasuk orang Kristen itu menghadapi virus, ya coronavirus gitu ya. Tapi jemaat mula-mula dulu itu dianggap oleh pemerintah Romawi itu dianggap virus. Jadi mereka dikejar-kejar, dianiaya, mereka disiksa, dibunuh dan sebagainya. Jadi sama tantangannya tidak gampang. Nah, jemaat Efesus itu adalah jemaat yang mempengaruhi kekristenan di Asia itu hampir 300 tahun. Coba bayangkan. Ya, imagine ya. Itu sesuatu yang begitu luar biasa. Ya. Nah, jemaat di Efesus itu adalah jemaat yang kerasulannya kuat. Ya, dibangun oleh urapan rasul, menghasilkan para rasul dengan tudung kerasulan, mengutus para rasul. Nah, mereka itu menghadapi pertempuran dengan Dewi Artemis, Dewi Diana. Itu pertempuran yang mempengaruhi cara berpikir. Di mana itu jelas kalau berhala berarti apa? Pesta pora, kemudian apalagi kekejian, ya daging dan sebagainya. Tapi setelah Paulus mengajar, kalau Bapak Ibu membaca di pasal 3 ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang dapat kita doakan atau pikirkan. Dia mengajar soal doa. Di Efesus 4 ayat 11 dia mengajar soal 5 jawatan. Ya, dia yang memberikan nabi, guru, rasul, penginjil, gembala untuk melengkapi orang-orang kudus. Dan kemudian dia mengajar soal hubungan tentang keluarga di pasal 5. Ya, hubungan antara Tuhan dan hamba. Kemudian konklusinya, ya dia berkata begini. Finally, ya, Efesus 6 ayat yang ke-10 sampai 11. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Yang mau katakan amin? Wow, ya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis dan seterusnya. Nah, dari ayat-ayat ini, Bapak Ibu semua, kenapa sih Paulus menasihatkan jemaat Efesus dan tentunya ini untuk kita juga, supaya kita be strong, jadilah kuat. Ya, be strong, jadilah kuat. Ya, sebab begini Bapak Ibu semua, kalau orang bertanya, kenapa ya kita ini ada di dunia kok masalah terus bertubi-tubi. Selesai ini nanti ada masalah lagi lain, selesai lain ada lagi yang lebih lain lagi. Ya jawabannya memang betul Bapak Ibu bahwa dunia kita ini adalah dunia yang trouble, dunia yang bermasalah. Karena
sejak manusia memberontak ya, kemudian mengikuti keinginan daging di Eden itu sampai diusir dari Taman Eden, dunia dikuasai oleh hukum dosa. Makanya dunia kita ini adalah dunia yang bermasalah. Makanya 1 Yohanes 2 ayat 17 berkata, dan dunia ini sekarang ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Jadi sedang lenyap. Tetapi yang melakukan kehendak Allah akan apa? Tetap hidup sampai selama-lamanya. Jemaat katakan amin. Nah, kita ini sedang lenyap. Itu pakai bahasa lainnya meredup. Dunia ini kita sedang meredup. Dimming out. Ya, dimming out. Meredup itu dari terang, kemudian makin nggak terang, lama-lama nggak terang, hilang sudah. Gelap. Nah, kita ada di masa yang seperti itu. Nah, saya ingin mengajak kita, Bapak Ibu ya, kita akan coba belajar beberapa hal penting. Kenapa sih perlu kita kuat? Nah, kata kuat dalam bahasa Yunaninya itu memakai kata kratio-o. Ya, kratio-o. Itu berasal dari kata dasar kratos. Kratos itu artinya adalah power, ya, kuasa. Nah, tentunya ini power of God, kuasa Tuhan. Nah, Tuhan mau kita kuat, gereja harus kuat. Karena kuat itu kata sifat. Sifatnya siapa? Sifatnya Tuhan. Ya dong, kuat itu kan kata sifat yang teraplikasi dalam kehidupan tentunya. Kuat itu sifatnya Tuhan. Tuhan kita kuat, Tuhan kita besar, Tuhan kita mulia. Makanya Bapak Ibu tiap hari katakan itu di mulut kita, di lidah kita, di suara kita. Tuhan kuat, Tuhan besar, Tuhan luar biasa. Tuhan tak terkalahkan, ya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kuat. Nah, prinsipnya yang pertama, ini dia. Kita itu kuat supaya kita itu terus fokus pada destiny hidup kita. Ya, nah, terjemahan Indonesia menerjemahkan destiny dengan kata takdir kan. Ya, takdir itu ya sebetulnya dalam kekristenan itu ya dan amin, bukan takdir ya dan amin kan. Nah, destiny itu adalah ujung kekekalan. Ya, itu kita perlu kuat untuk melihat itu. Kenapa, Pak? Ya, oh ya, saya belum kenalkan, yang belum kenal nama saya Rubin Ong ya. Kenapa Pak Rubin kok kita perlu kuat? Ya, karena begini Bapak Ibu ya. Kalau ada kepercayaan, saya bangga dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang bangga katakan amin. Firman Tuhan itu sudah memberitahu kita itu masa depan kita akan jadi seperti apa, bersama siapa, dan kita ada di mana. Nah, coba bayangkan, Bapak Ibu, wah, amazing banget kan, itu luar biasa itu. Bahwa kita itu tahu ujung kehidupan kita. Kita itu akan bersama Yesus, memerintah bersama Dia dalam kekekalan di mana tidak ada air mata, duka cita, tangisan, kematian lagi. Kematian kedua tidak ada sudah. Ya, nah itulah kita akan memerintah sebagai raja-raja. Kitab Wahyu pasal pertama katakan, Dia yang membuat kita menjadi raja-raja dalam kerajaannya. Coba bayangkan, itu kan sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau saya boleh berkata, orang dunia itu mengejar masa depan, sementara masa depan itu sudah datang ke kita. Masa depan kita siapa? Tuhan Yesus. Dia sudah datang. Makanya kalau kita tahu ini, Bapak Ibu, kita itu punya harapan yang kuat. Iya kan? Ya, kita punya harapan itu ada di situ. Makanya Bapak Ibu udah, kalau kita diproses di sini nggak apa-apa juga. Kalau kita mengalami ya keterbatasan, mungkin ada dari Bapak Ibu berkata, saya ini dari keluarga yang terbatas Pak, ya keuangan terbatas, oke lah, ya semuanya terbatas. Kita tahu bahwa di dunia ini sementara kok, kita ini fokus pada kekekalan. Tapi bukan kemudian kita nanti fatalistis kan, ya udahlah karena nanti dunia ini akan berakhir, saya tidak bikin apa-apa, enggak. Makanya saya punya prinsip, orang kalau berpikir pada kekekalan, dia tidak akan pernah berhenti memberi kontribusi di alam fana ini. Melayani, ya, berkorban, mengasihi segenap hati, bekerjanya jujur, karakternya bukan pembohong. Karena apa yang dikerjakan itu menggema di kekekalan, Bapak Ibu. Kan ada prinsip responsibility kan, pertanggungjawaban. Matius 25 kan, perumpamaan talenta. Kerajaan Allah seperti orang yang mau bepergian ke luar negeri, mempercayakan hartanya pada hamba-hambanya, ada dikasih 2, ada dikasih 1, ada dikasih 5 kan. Masing-masing menurut kesanggupannya, pertanggungjawaban. Ayat 19 dalam Matius 25 dikatakan, satu kali nanti Tuhan itu akan datang untuk meminta pertanggungjawaban. Tuhan pasti akan datang untuk minta itu dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu,
kalau kita ini punya fokus pada kekekalan, kita ini punya harapan. Makanya tanda orang kehilangan harapan apa? Selalu apatis, selalu negatif, selalu, stres itu sebetulnya kan definisinya apa? Sempit kan. Kita ada di situasi yang sempit, ada di tempat yang sempit, cara berpikir sempit, bikin stres. Iya kan? Sesuatu yang kita tidak bisa kendalikan, itu memang bikin kita stres Bapak Ibu. Tapi percayalah, ya, kalau kita itu memperkuat penglihatan kekekalan kita, makanya belajarlah jemaat yang ada di Bali Praise Community Church ini, BPCC ini, untuk itu belajar melihat di balik yang kelihatan. Ya, itu kekekalan yang, makanya doanya Paulus, tahu Bapak Ibu ya, doanya Paulus di Efesus pasal pertama misalnya, dia berkata bahwa biar Tuhan menerangi mata hatiku, supaya aku tuh bisa melihat pengharapan apakah bagi orang-orang percaya. Betapa mulianya itu, betapa hebat kuasanya. Ya, coba saya belajar seperti Paulus. Tuhan terangi mata hatiku untuk bisa melihat kekekalan di mana kami punya tujuan bersama Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ternyata apa yang kita lihat itu menentukan kekuatan kita. Nah, kenapa kita perlu kuat, Bapak Ibu semua? Mungkin orang bertanya, Pastor Rubin, kenapa perlu kita kuat? Karena begini, kita itu menghadapi godaan-godaan secara fisik. Godaan materi, godaan keduniawian, godaan kedagingan, godaan kemudian barang, godaan seks, godaan kemudian hawa nafsu, godaan apa saja yang dipertontonkan lewat layar kaca, lewat kehidupan, lewat filosofi dunia. Makanya kita perlu tetap renungkan firman. Ya, jadi orang yang punya kekuatan untuk bisa melihat kekekalan itu adalah orang yang punya perenungan firman yang kuat. Nah, misal ya Bapak Ibu ya, ada kitab namanya kitab ratapan kan. Ya, kitab itu adalah sebetulnya isinya adalah ratapan dari seorang nabi yang melihat kehancuran bait Allah, namanya Yeremia. Makanya setelah Yeremia kitab ratapan. Nah, yang menulis ratapannya itu namanya Baruk. Ya, dia seorang penulis. Tapi kitab ini memang kitabnya yang dikatakan oleh Yeremia. Ya, Yeremia meratap karena melihat kehancuran bait Allah. Nah, kalau kita melihat ratapan pasal pertama, Bapak Ibu ya, ayat yang ke-9, ini serius banget soal kita perlu kuat untuk melihat ujung kekekalan ya. Ratapan pasal yang pertama, Bapak Ibu lihat ayat yang ke-9 dari Alkitab kita ya. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua. Nah, ini dia. Kenajisan melekat pada ujung kainnya. Jadi seperti saya pakai baju begini ya. Kenajisan itu melekat di ujung kain saya. Artinya saya kemana-mana membawa kenajisan. Jadi hidupnya najis terus. Di bisnis najis, di kehidupan najis. Kenapa bisa begitu? Ia tidak berpikir akan akhirnya. Jadi dia tidak punya cara berpikir melihat pada kegagalan. Ujungnya itu, destiny-nya itu. Ya kan? Kemudian Alkitab berkata, sangat dalam ia jatuh. Jadi orang yang tidak melihat kekekalan dalam jatuhnya. Tiada orang yang bisa menghiburnya. Ya, kemudian Alkitab berkata, ya Tuhan, lihatlah sengsaraku karena si seteru membesarkan dirinya. Jadi dia sengsara karena melihat musuh lebih besar dari dirinya. Nah, pertanyaan saya sederhana ya untuk jemaat BPC ini ya. Kenapa orang terintimidasi? Bapak Ibu kalau terintimidasi ketakutan kenapa? Karena melihat masalah lebih besar dari Tuhan. Padahal saya beritahu sebagai hamba Tuhan, Tuhan lebih besar daripada apapun. Tuhan lebih besar dari kebutuhan. Yang percaya katakan amin. Tuhan lebih besar dari penyakit. Tuhan lebih besar dari masalah. Tuhan lebih besar. Alkitab berkata langit tatanya, bumi tumbuhan kakinya. Wow, Tuhan besar. Makanya Bapak Ibu, yuk kuat untuk kita melihat ini dengan cara apa? Perenungan firman. Saya dorong yang jarang membaca firman. Yuk baca firman, renungkan firman. Yang mau katakan amin. Nah yang kedua Bapak Ibu ya, kita perlu kuat karena yang kedua, jemaat BPC, ya jemaat JKI BPC yang ada di Bali ini, Bapak Ibu semua itu adalah inkarnatifnya Kristus. Jadi kita semua ini adalah itu tadi, tubuhnya Kristus yang ada di bumi ini.
Jadi tangan saya ini tangannya Kristus. Mulut saya itu mulutnya Kristus. Tubuh saya itu adalah tempat Kristus memanifestasikan kuasa dan kasih-Nya. Ya kan? Karena gereja adalah the body of Christ, tubuhnya Kristus. Ya kan? Makanya Roma berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Tuhan? Bayangkan. Coba, kalau kita lihat bait Allah di zamannya Salomo, first temple pertama kali, bait Allah dibangun, megah emas semua. Ini tidak ada apa-apanya dibandingkan tubuh kita yang adalah tempat Dia berdiam, loh, bayangkan. Jadi Bapak Ibu, tolong saya katakan ya, tubuh kita jangan dicemari dengan kenajisan, dengan kebohongan, dengan kedagingan, dengan ketamakan, dengan kerakusan. Tubuh kita ini adalah milik Tuhan. Ya, nah kita perlu kuat karena kita ini inkarnatifnya Kristus. Tangan kita melakukan yang Kristus lakukan. Suara kita memberitakan apa yang firman katakan. Ya, hidup kita memanifestasikan itu kan. Ya, coba manusia itu diciptakan kan dengan pola gambar. Kejadian 1 ayat 26. Tuhan berkata kan Allah Tritunggal, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata gambar di situ selem, gambar yang cemerlang, gambar yang kudus, gambarnya Tritunggal, gambar Tuhan sendiri. Jadi kita ini gambar Bapak Ibu ya. Ya kan? Coba Bapak Ibu kalau dengar satu kata, pasti ada gambar. Misalnya. Bapak Ibu dengar orang namanya Lionel Messi, yang suka sepak bola pasti tahu, oh dia pesepak bola dari Argentina ya, sekarang main ke PSG, pindah dari Barca kan. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya dengar apa lagi? Ya, misalnya dengar produk Samsung misalnya, nama Samsung. Oh, itu produk handphone, elektronik ataupun yang lain kan? Atau yang lain terserah. Nah, pertanyaannya, waktu orang dengar nama Kristen, gambarnya apa? Ya kan? Kita ini gambar. Kita ini adalah mewakili Kristus di bumi ini. Nah, perlu kuat dalam kehidupan karena begini Bapak Ibu. Cara hidup Kristus itu beda dengan cara hidup dunia. Makanya kalau Bapak Ibu membaca Matius 5 sampai Matius 7, Matius 5, Matius 6, Matius 7, itu adalah dasar pengajaran apostoliknya gereja. Tapi kan itu pengajaran yang bertolak belakang dari dunia. Itu yang disebut dengan upside down kingdom, upside down thinking. Upside down, tahu ya Bapak Ibu, terbalik, bahasa lainnya sungsang. Ya misalnya, Yesus berkata, hukum Taurat berkata kalau kamu membunuh orang berdosa. Tapi Yesus berkata, kalau kamu marah dan benci pada orang lain, itu kamu sudah membunuh dalam hatimu. Ya, hukum Taurat berkata kamu berzina, kamu berdosa. Tapi Yesus berkata kalau kamu memandangi lawan jenis dan kamu mengingini secara seksual, kamu sudah berzina. Itu kan semua ditarik ke dalam walaupun belum berbuat. Jadi Yesus sedang berkata, kalau kamu dalammu beres, di luar beres. Nah pertanyaan saya, di dalam kita beres nggak Bapak Ibu? Ya, nah misalnya Yesus berkata bahwa kamu harus mengampuni. Orang yang membenci kamu harus lawan dengan kebaikan. Ya kan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Saya tidak pernah lupa satu kali Bapak Ibu. Makanya untuk hidup seperti Yesus butuh kekuatan dari mana? Kekuatan Roh Kudus dan Firman. Jadi kekuatan kita itu adalah kekuatan Roh Kudus dan Firman. Sementara orang lain mengambil, kita memberi. Sementara orang berkata lagi zaman susah Pak sekarang ini, berpikir buat diri sendiri saja susah. Enggak. Saya dorong jemaat yang ada di BPCC ini ya. Bapak Ibu jangan takut. Ini waktunya memberi. Saya kalau bilang memberi nggak hanya uang, memberi nasihat, memberi perhatian, memberi semangat, termasuk memberi uang juga dalam misi menolong yang lain. Oh ya. Ini waktu terbaik Bapak Ibu. Ya, nggak usah takut Bapak Ibu ya. Nah, saya tidak pernah lupa dengan kejadian di Afrika. Itu waktu Afrika mengalami sebuah perpecahan, rasisme namanya sistem apartheid. Bapak Ibu mungkin masih ingat ya, wah itu evil spirit, itu roh setan, itu terjadi perpecahan. Bayangkan orang kulit putih menganiaya orang kulit hitam, terjadi perpecahan, pembunuhan, pelecehan dan sebagainya. Wah itu langitnya Afrika secara rohani itu gelap, seperti tembaga keras itu. Wah duka cita luar biasa. Tapi puji Tuhan, Tuhan melawat Afrika. Sekelompok orang berdoa dari macam-macam ras. Berdoa minta lawatan Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan melawat Afrika. Nah setelah apartheid runtuh, yang jadi presiden pertama kali kita masih ingat kan? Seorang legend namanya Nelson Mandela. Ya, waktu dia kan orang kulit hitam kan.
Begitu dia naik, semua orang sekelilingnya berkata, bos, balas dendam sekarang. Ini waktunya kita balas dendam. Langsung Nelson berkata begini, kalian dari roh macam apa? Enggak. Kalau kejahatan dilawan kejahatan, melanggengkan kejahatan, generasi berikutnya terjadi perpecahan dan pertumpahan darah. Kalau kejahatan diadili, maka terjadi hukuman. Tapi kalau kejahatan mau hilang, harus dibalas dengan kebaikan. Nah, visi pemerintahan awalnya dia adalah rekonsiliasi dan menegakkan kebenaran. Itu firman itu. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Dia angkat untuk rekonsiliasi itu seorang hamba Tuhan namanya Uskup Desmond Tutu. Ya, seorang yang cinta Tuhan. Ini orang-orang legend semua. Nah, Bapak Ibu, dalam salah satu momen saya tidak pernah lupa, ada Dr. Miles Monroe, hamba Tuhan almarhum ya. Itu seorang pengajar yang diurapi Tuhan. Satu kali salaman sama Nelson Mandela. Waktu salaman dia kaget. Kagetnya kenapa? Tangannya Nelson Mandela itu keras kayak batu. Keras begitu. Nelson Mandela tertawa berkata, tanganku keras ya? Iya. Bayangkan 27 tahun di penjara apartheid sebagai orang yang bergerak dengan cara tanpa kekerasan loh, tapi di penjara. Bapak Ibu, pekerjaannya di penjara itu adalah dia suruh pukul batu dengan batu di tangannya. Ya, jadi batu dipukul batu untuk jadikan kerikil, untuk hot mix, untuk pembangunan begitu. Tapi kan banyak yang stres Bapak Ibu. Waktu dia pukul-pukul batu, lecet, kasar, berdarah. Dia berkata, sementara tanganku memukul, tanganku jadi keras. Tapi ini yang dia katakan, hatiku melembut. Coba bayangkan. Sementara saya suka berkata, banyak orang tangannya lembut tapi hatinya keras. Nelson Mandela tangannya keras karena disiksa, tapi hatinya lembut. Nah Bapak Ibu, satu kali di sebuah momen, ini banyak momen ya rekonsiliasi. Itu ada satu sidang begitu untuk rekonsiliasi. Intinya rekonsiliasi, semangat rekonsiliasi ya. Ya tetap kebenaran ditegakkan untuk rekonsiliasi. Bapak Ibu, dihadapkan seorang polisi kulit putih, namanya Van de Broek. Ya duduk, kemudian dibawa beberapa korban. Salah satunya adalah seorang ibu tua, orang kulit hitam yang sudah keriput. Jalan itu dituntun masuk ke dalam. Karena anaknya dan suaminya, satu-satunya anak, dibunuh, dibakar, sampai hilang jasadnya oleh Van de Broek. Wah, itu kekejaman luar biasa. Bapak Ibu, Uskup Desmond Tutu berkata, ibu mau sampaikan apa pada Pak Van de Broek? Tetap dihormati loh. Ibu ini dengan lembut, tapi tegas ya. Dia tanpa ada wajah kepahitan, kebencian, dia berkata, dua hal yang saya minta dari Pak Van de Broek. Yang pertama, tolong Bapak kumpulkan abu di mana anak dan suamiku dibakar. Padahal ini kejadian udah puluhan tahun. Ya hilanglah abunya pasti ya, karena kena hujan, ketiup angin. Tapi dia berkata, nggak apa-apa, kumpulkan tanah yang di situ. Saya mau kebumikan secara layak mereka, sebab mereka adalah orang-orang yang saya cintai. Bisa bayangkan, itu suasana sidang hening semua, audiens ini. Dan yang kedua, dipikir ibu ini akan marah. Dia berkata begini, saya itu sudah dilawat Tuhan. Hidup saya dipenuhi kasih Kristus. Ya, Kristus ada di dalam saya. Boleh nggak Pak Van de Broek seminggu datang ke pondok saya yang sederhana 2 kali. 2 kali saja datang ke pondok saya. Untuk apa? Saya mau curahkan kasih yang ada pada saya untuk Bapak. Sebab ini harusnya milik anak dan suami saya. Saya akan peluk Bapak. Saya akan tumpahkan kasih Kristus seperti apa. Supaya Bapak mengalami juga kasih Tuhan. Bisa dibayangkan. Wah, suasana sidang dilawat. Orang menangis. Tiba-tiba ada satu orang nyanyi lagunya John Newton. Amazing grace, how sweet the sound. Wah, amat besar anugerahnya yang membuatku selamat. Dulu aku buta, sekarang aku melihat. Itu terjadi lawatan. Langit Afrika mengalami terobosan. Kebencian dihancurkan. Bapak Ibu semua orang menangis. Satu-satunya orang yang tidak lagi bisa mendengar suara nyanyian itu cuma Van de Broek. Sebab dia jatuh dari kursinya. Dilawat Tuhan. Pingsan. Tak sadarkan diri. Wah, saya membaca ini, saya berkata, gampang membacanya ya. Tapi itulah Bapak Ibu. Itulah gaya hidup Kristus. Gaya hidup mengampuni. Gaya hidup berkorban. Itulah lawatan. Itulah breakthrough. Sayang sekarang lawatan ukurannya acara tapi tetap kebencian. Ukurannya rame tapi tetap hubungannya dangkal satu dengan yang lain. Tawar, dingin.
ya saling curiga. Wah, rame di panggung, tapi hatinya sepi, bayangkan. Wah, gemebiar, tapi ternyata kosong, tidak ada apa-apanya. Kalau kita melihat lawatan ini, berbeda. Jadi saya dorong yang ada di BPCC ini. Yuk Bapak Ibu, kita mesti sadar bahwa kita inkarnatifnya Kristus. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 20 berkata begini. Ini ayat luar biasa, ini privilege buat kita. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-20 dari Alkitab kita ya. Bapak Ibu bisa lihat ayat yang ke-20 dikatakan begini. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Wow, kita ini mewakili Tuhan untuk menyampaikan hatinya. Jadi jemaat BPCC, ya jangan ada yang minder, jangan ada yang kecewa putus asa. Tuhan itu buat kita menjadi inkarnatifnya Dia. Pasti ada kuasa, pasti ada sukacita, pasti ada anugerah. Yang ketiga saya tutup. Kenapa kita perlu kuat? Sebab yang ketiga, kita ini ke depan akan menghadapi hal-hal baru. Bapak Ibu jangan berharap yang lama-lama itu akan kembali. Kita akan menghadapi hal-hal baru. Ya, kalau Bapak Ibu baca di Yesaya pasal 43, Yesaya bernubuat 2700 tahun yang lalu atau 700 tahun sebelum Kristus lahir. Dia berkata begini, lihat, aku sedang membuat hal-hal baru. Ya, perhatikanlah. Jangan ingat-ingat lagi zaman-zaman purbakala. Aku sedang membuat hal-hal baru. Aku sedang membuat, nah ini dia, jalan di padang gurun. Aku sedang memancarkan air dari gunung batu. Itu kan tempat-tempat kekerasan, tapi ada lawatan. Tempat yang gersang, yang sepi, padang gurun. Tapi ada jalan yang Tuhan bikin. Jalan itu talking about life. Ya, bicara jalan. The way is talking about life. Nah, jalan Tuhan itu tak terselami. Jalan Tuhan itu jalan yang tinggi. Yang setuju katakan amin. Highway kan. Makanya orang kalau ada di ketinggian, itu lihat bawah kecil semua. Tidak perlu pamer-pamer. Coba Bapak Ibu kalau ada di ketinggian atas ratusan meter di atas ya. Bapak Ibu lihat ke bawah, tas itu nggak ada yang berkata, oh dia kaya, mereknya Hermes tasnya. Oh dia sedikit kaya juga, merek Louis Vuitton. Oh dia merek Chanel. Ya, oh dia miskin, ya tasnya tas kresek misalnya ya. Tidak kan kalau sudah orang lihat dari ratusan meter di atas, lihat ke bawah, mau pakai tas apa juga nggak tahu Bapak Ibu, ya kan? Mau pakai kacamata, mau Ray-Ban, mau Carrera, atau mau Chengdem, Goceng Adem, ya kan? Nggak kelihatan. Makanya yang ada di bawah saja di bumi, saling sombong, pamer-pamer, ya kan? Itu karena kita ada di jalan di bawah. Jalan di bawah itu kan jalan terbatas. Bapak Ibu sekarang ini misalnya ada di ruangan, either di kamar atau di living room Bapak Ibu. Saya nggak tahu sementara Bapak Ibu ikuti ibadah ini, 1 kilometer dari rumah Bapak Ibu nggak tahu apa yang terjadi kan. Nggak tahu apa yang terjadi, ada kecelakaan, ada huru hara, ada kejadian apa, kita nggak tahu. Jalan di bawah itu jalan terbatas. Makanya kita stres. Nah, Bapak Ibu percayalah, Tuhan itu sedang membuat hal-hal baru ke depan. Ya, oke. Saya akan tutup dengan ayat ini. Yosua pasal yang pertama, kalau Bapak Ibu lihat ya, ini kan terjadi peralihan di mana kepemimpinan Israel masuk ke tanah Kanaan, menyeberang, ya suka kata crossover dari sungai Yordan. Nah, kita akan dibawa menyeberang ini. Saya yakin dalam anugerah Tuhan, kita akan lewatin pandemik ini untuk kita menyeberang. Yang setuju katakan amin. Tuhan akan kerjakan hal-hal baru di depan kita. Ada jalan baru yang Tuhan akan berikan. Yang mau katakan amin, crossover. Setiap kali di Alkitab ada kata menyeberang, itu pasti ada sesuatu yang luar biasa. Yesus mengajak muridnya menyeberang dari Danau Galilea kemana? Ke Genesaret. Kemudian Abraham menyeberang dari Ur Kasdim ke tanah perjanjian. Termasuk kemudian bangsa Israel menyeberang. Nah, kepemimpinannya terjadi perubahan dari Musa ke Yosua. Yosua masih waktu itu, ya mungkin masih ragu juga karena bayang-bayang namanya Musa terlalu besar kan. Musa itu orang luar biasa. Tapi Tuhan berkata begini. Yosua pasal pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Mungkin sampai ayat yang ke-8 atau 9. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Saya tutup dengan ayat-ayat ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu.
Sebab Engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Keluar muncul kata ini lagi, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Nah, bukankah telah ku perintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yang setuju katakan amin. Amin buat firman Tuhan. Be strong and of a good courage. Be strong and of a good courage. Ya, Alkitab berkata, ini tidak hanya diminta, tapi diperintahkan. Jadi kalau Tuhan memerintahkan, Dia Raja yang memerintahkan, kamu mesti kuat dan kamu teguh hati. Ya, karena kita itu akan apa? Melihat hal-hal yang baru. Saya percaya ada hal-hal baru, bayangkan. Sekarang ini Bapak Ibu ya, misalnya ya, contoh saja ya. Dulu orang kalau kebaktian sebelum pandemi kan ada mungkin istri berkata, "Pak, ini waktunya kita kebaktian loh." Oh, udah nyantai saja, masih pujian kok, tenang sajalah. Nanti aja datang pas lagi mau khotbah, ya kan? Apalagi kalau mau persembahan pulang lagi. Saya berharap janganlah ya. Tapi coba sekarang ini Bapak Ibu, orang ibadah onsite sekarang, kalau tidak daftar di Jakarta terus, gak bisa datang loh. Kalau kuotanya misalnya udah penuh 50% atau mungkin kalau sekarang lagi PPKM ya 20% misalnya, itu tidak bisa datang, bayangkan. Kan hal yang baru kan. Ya, belajar sekarang dengan cara yang baru. Jadi banyak hal baru, saya percaya. Ini nubuatan buat Bapak Ibu. Bapak Ibu akan mengalami hal-hal baru ke depan yang hebat dari Tuhan. Bisnis-bisnis baru buat anak-anak muda, strategi-strategi baru buat orang-orang tua, hal-hal baru yang akan Tuhan percayakan. Tapi ya kita mesti perlu kekuatan hati kita. Makanya betul yang Yesus katakan, anggur baru harus menggunakan kantong kulit yang baru. Sebab kalau enggak, nanti tumpah pecah. Nah, kantong kulit yang baru caranya ya ada dua kan. Yaitu kiribat yang lama tidak pernah dibuang. Tuhan tidak pernah buang orang, yang setuju katakan amin. Jangan merasa terbuang. Tuhan sayang kita kok. Tapi caranya yang pertama adalah dialiri pakai air yang mengalir supaya lembut. Ya setelah itu diolesin pakai minyak. Air bicara apa? Firman. Minyak bicara apa? Urapan Tuhan. Itulah sumber kekuatan kita. Jemaat JKI BPCC, Bali Praise Community Church, yuk mari be strong. Ya, be strong, kuat di dalam Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Izinkan saya berdoa boleh untuk Bapak Ibu semua. Mari kita berdoa, taruh tangan di dada kita. I want pray for you all. Korapa shekete karapa papa, kandarapa taka shekete karapa papa, hikarapa shekete karapa. Hamba berdoa buat umatmu yang ada di Bali Praise Community Church ini. Kuatkan kami Tuhan. Firman-Mu, hadirat-Mu bersama kami. Sembuhkan kami. Bangkitkan kami. Tuhan terus terobosi kami. Hari ini firman ini termeterai di hati kami. Memerdekakan. Yang lemah berkata aku kuat. Yang tidak berdaya berkata aku pahlawan. Karena Tuhan bersama kami. Berkati umat-Mu. Berkati Pastor Peter dengan istri, dengan anak-anak, dengan keluarga, dengan diaken, semua yang ada di jemaat ini. Demi nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Baik saudaraku sekalian, dalam minggu pertama kita boleh bersama-sama mengambil bagian untuk mengikuti perjamuan kudus. Saudara yang sudah mempersiapkan anggur dan roti, saudara mempersiapkan di rumah, mari kita bersama-sama kita boleh berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh menerima anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau sendiri menyerahkan hidup untuk kami manusia yang seharusnya binasa. Tuhan, Engkau sendiri dengan sengaja, dengan keputusan Tuhan sendiri, Tuhan mau, karena Tuhan begitu mengasihi manusia. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat siang hari ini kami boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Mari kita angkat roti di hadapan
hadapan Tuhan, kita percaya bahwa roti ini adalah tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecahkan bagi kehidupan kami semuanya. Tuhan Yesus menderita bagi manusia karena Tuhan mengasihi kami. Engkau sendiri Tuhan yang menyerahkan nyawa bagi hidup kami supaya kami boleh mendapatkan kehidupan, yaitu kehidupan kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kita angkat roti di hadapan Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku dan diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari bersama-sama saudara, dengan percaya kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan perjamuan ini di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah-Mu yang tertumpah bagi kami. Darah-Mu yang sudah menyucikan segala pelanggaran dosa kami. Darah Tuhan Yesus sudah mentahirkan kami, sehingga kami boleh dimurnikan, sehingga kami boleh mendapatkan Tuhan, anugerah Tuhan, pengampunan dosa, keselamatan kekal. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah yang tercurah bagi kami. Terpujilah nama Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Mari bersama-sama kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih buat perjamuan kudus ini. Kami boleh mengingat senantiasa akan kebaikan Tuhan, akan kepedulian Tuhan, akan kasih Tuhan yang begitu besar yang tidak bisa kami balas. Tuhan sudah menunjukkan perbuatan-Mu kepada kami Tuhan. Biarlah kami semua jemaat Tuhan boleh menghargai apa yang sudah Tuhan lakukan kepada kami manusia. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Biarlah hati kami boleh mengucap syukur, hati kami boleh bersuka, dan hati kami Tuhan boleh berterima kasih kepadamu atas semua kebaikan dan kasih-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Gembala Sidang dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pastor Ruben Ong. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sangat menguatkan kita pada hari ini. Ayo sama-sama menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang menunjukkan kedewasaan kita di hadapan Tuhan setiap hari. Bapak Ibu saudara-saudari, kami mengajak Anda untuk beribadah bersama dengan kami setiap hari dalam Intimacy Worship. Setiap hari Senin sampai hari Sabtu, Bapak Ibu dapat mengaksesnya dari jam 5 pagi. Ayo sebelum kita melakukan seluruh aktivitas kita yang luar biasa, kita beribadah, kita merenungkan firman Tuhan bersama. TDJ Online setiap hari Sabtu jam 7 malam, teman-teman tetap dapat mengikuti ibadah dari online secara virtual dari link account yang akan dibagikan di media sosial TDJ. Kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara sudah dapat memberikan persembahan dan perpuluhan Anda di account yang ada di bawah ini. Terima kasih telah beribadah bersama dengan kami. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan memberkati. Mari masuk gerbangnya
Baik jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama berdoa, mengucap syukur. Kita boleh menaikkan permohonan doa kita kepada Tuhan. Saya percaya bahwa apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita semua itu adalah anugerah yang besar bagi kita. Ya, kita sama-sama berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat siang hari ini. Kami boleh mengakhiri ibadah siang hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, ketika kami berada dalam situasi yang sulit sekalipun, Tuhan Kau selalu ada bersama dengan kami. Memberkati semua saudara, semua keluarga kami dimanapun berada. Tuhan, kami dalam perlindungan Tuhan senantiasa. Kami boleh menerima berkat kemurahan-Mu Tuhan. Apa yang kami pergumulkan, Tuhan tahu. Tuhan mengerti keadaan kami, jauh lebih mengerti daripada kami sendiri. Terima kasih Tuhan, berlimpah kasih karunia-Mu memberkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Bapa Surgawi, kami boleh menerima berkat-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkati Engkau di kota, diberkati Engkau di ladang. Diberkati buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu. Diberkati bagulmu dan tempat adonanmu. Diberkati Engkau pada waktu masuk dan diberkati Engkau pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat atasmu di dalam lumbungmu, dalam segala usahamu. Ia memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau menjadi umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka semua berkat-berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari jemaat Tuhan, kita mengangkat tangan bersama-sama. Kita akan menerima berkat, yaitu damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi, kasih, kebaikan, kemurahan, dan anugerah dari Tuhan Yesus, di dalam penyertaan oleh kuasa Roh Kudus yang menuntun langkah hidup kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya boleh berkata haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati semua saudara. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas bersama dengan keluarga masing-masing di rumah. God bless you.